ada berita lah ya bahwa buku ini iya ada ceritanya ya. Iya. Coba Pak, gimana Pak kalau mau cerita klarifikasi? Karena saya terinfluence karena saya menganggap Mbak Nesya, Mbak Ratna adalah guru saya dan juga kita satu penerbit yang sama. Jadi saya juga mengutip buku dari Ratna dan juga Mbak Nesya. Tidak ada keinginan saya untuk plagiat. Ini dia Cakra Virajati. Yo, akhirnya datang ke kopi Pak. Setelah sekian lama kita undang-undang, Pak, ayo Pak, kapan ketemu. Nah, ini kebetulan ya, Pak Cakra ini dia seorang Master of Tea Mixologist dan baru merilis bukunya yang terbaru adalah Tea Mixology. Nah, ini buat barista-barista yang suka ngulik-ngulik mixo, ya kan? Ini cocok banget buat panduan nih. Saya sih belum tahu ya isinya apa ya. Saya ya Pak deloknya sekilas ya. Kira-kira aku tahu. Lu kok banyakan foto muka apa Pak? Lu aku jualan foto. Ya ampun. Tapi kalau aku jangan diomongin master terlalu tinggi. Oh iya. Peracik teh. Peracik teh ya. Itu lebih enak. Itu isinya adalah foto saya semua. Oh iya, fotonya DKB. Pak, sorry ya Pak ya. Saya itu udah ngeluarin 2 buku. Enggak pernah ada fotonya dia? Enggak ada Pak. Itu pun dia yang buku kedua disuruh ngasih foto. Aku itu udah ngomong-ngomong, ngapain foto gua? Enggak apa-apa Mas, cuma 1 doang. Ya udah cuma 1. Yang buku pertama itu cuma di belakang tentang penulis itu Pak. Iki son narsis. Lu harus narsis Pak. Ini gara-gara editor saya sih sebenarnya. UP kan Mas editornya. Mas UP ini memang itu. Ya, aduh. So, akhirnya jadi, ya berkarya bukan hanya dalam gelas tapi betul. Kita mencoba berkarya di yang lain gitu. Saya mengikuti jejak inspirator saya. Ya, inspirator apa Pak? 2 buku loh doi loh. Sama-sama. Ya 2 buku mandek setelah itu. udah nggak ada lanjut aja lagi. Sampai penerbit ini Pak Mas gimana? Jadi mau lanjutin nggak buku ketiga? Mas nggak usah. Udah bikin naskah, udah bikin outline, tapi udahlah. Tapi keren loh, dia 2 buku loh. Oke, jadi ini ya, kita bahas tentang bukunya ya, Mas Cakra ya. Kita nggak usah bahas tentang sepak terjang Anda, nggak penting. Hai, saya Cakra Virajati. Nggak usah bahas tentang, awal mulanya, aduh, kita bahas yang lagi ini aja, bukunya ini. Karena saya tahu pasti teman-teman ini pengen tahu isi bukunya ini apa. Kalau pengen tahu beli Rp95.000. Murah meriah. Tapi ini sekilas kalau saya lihat ini banyak kan resep ya? Ya, jadi saya konsep buku ini Om Willy sederhana sih. Jadi saya lebih pengennya adalah buku ini membantu saya berdialog dengan pembaca. Jadi saya banyaknya menulis buku ini dengan antara pertanyaan dan juga jawaban. Jadi nggak yang textbook banget, tapi lebih mudah untuk dipahami oleh orang. Nah, yang ada di buku ini adalah banyak-banyaknya yang sering banget pertanyaan yang masuk ke DM Instagram atau melalui tanya jawab langsung gitu. Nah, aku coba recap langsung di buku ini gitu. Oh, jadi pertanyaan-pertanyaan dari netizen ini kamu rangkum, terus kamu bikin ini ya. Betul. Jadi buku ini gampang banget untuk diaplikasikan gitu untuk siapapun orang yang mau baru belajar teh atau yang sudah belajar teh terus pengen mengulik tentang tea mixology ini jadi gampang dan saya pengennya orang dapat berdialog secara tidak langsung gitu melalui pertanyaan dan juga jawaban. Nah, kalau tadi ditanya sama Om Willy banyak-banyaknya adalah resipi, enggak juga karena resipi di sini hanya 20. Itu sedikit. Banyak dong. Sedikit dong kalau 20 mah. Editor saya suruh 40 cuy. Gila. Nggak bisa jadi jualan gitu. Loh, ini jujur ya, terus terang ya. Waktu itu ya, tahun lalu itu saya mau bikin buku tentang resep es kopi susu, teknik kekinian kayak gitu ya, buku resep ya. Itu saya waktu itu saya ngajakin teman barista kan di Jakarta si Ipa itu. Itu tuh target saya itu 20 resep yang kopi, terus yang non kopi itu cuman 5 atau 10 loh. Karena buat aku 20 itu udah banyak. Nggak lihat rendiannya jadi gede-gede. Gila, buset.
Oh, jadi resepnya 20. Ada 20 di sini. Sisanya adalah yang awal-awal apa itu? Lebih ke basic apa itu teh, terus juga basic tentang bartending ya. Artinya teknik-teknik di dunia bar yang kita ambil untuk menjadi bagaimana sih how to make the mixology. Oke. Gitu. Oke. Terus juga ada cara buat homemade sirup, terus juga ada bagaimana melihat peluang bisnis di dunia teh juga saya masukkan ke dalam sini gitu. Jadi buku ini saya buat untuk semua kalangan sebenarnya. Jadi nggak hanya kalangan-kalangan tertentu. Jadi kalau dilihat di buku ini adalah mudah meracik teh di rumah dan skala usaha. Jadi ini buat ibu-ibu di rumah yang pengen banget buatin minuman teh gitu untuk juga bisa ya untuk sanak saudara, anak istri, anak suami gitu itu bisa gitu. Atau kalau mau dijual juga boleh juga ya, masalah. Karena kemarin ada yang nanya buat home industry. Betul, Mas, boleh nggak dijual menunya, resipinya? Ya udah boleh, secara kita udah rilis buku ini gitu. Iya. Jadi bebas aja sih buku ini mah. Oke, nah terus ini tadi ya sekilas saya lihat ini juga ini ya kayak apa yang perlu dipersiapkan ini sampai detail ya. Iya ada sampai kayak gitunya sih karena alat-alatnya. Betul, di sini juga kan tidak banyak orang mengenal alat-alat. Iya, kayak ini mixing glass, long bar spoon. Ini akhirnya orang-orang rumahan pun bisa di rumah juga bisa nyari ya. Betul. Dan sekarang saya rasa lagi banyak-banyaknya juga di ya di marketplace ya, nggak mahal-mahal banget lah untuk equipment di bar juga dan ini bisa lebih mudah didapat ya. Betul banget dan nggak harus kita minum es teh leci langsung di coffee shop, tapi kita bisa buat melalui buku ini gitu. Kita harapinnya kayak gitu. Dan ya ini untuk teman-teman coffee shop juga bisa ya. Karena saya pengennya gini Mas Willy, bahwa di coffee shop tuh banyak-banyak kan cuma lip chitty atau peach tea lah. Sekarang kalau kita kenal di beberapa coffee shop yang paling banyak keluar kan gitu. Tapi kedai ini tidak menjadi menu itu tidak menjadi signature di outlet itu gitu. Karena hampir semua outlet punya gitu. Yang membedakan apa? Sirup doang. Iya. Betul kan? Yang satu sirup gitu. A, satu sirup B gitu. Nah, buku ini memaksa kita untuk lebih berkreatif gitu. Jadi nggak hanya menggunakan peach tea, peach sama tea gitu ya. Tapi kenapa sih kita nggak nyoba peach ini kita tambahkan dengan mungkin kayak cinnamon, clove, lemon, yang mungkin inspirasinya adalah apple pie, tapi kita twist dikit mengganti dengan peach gitu. Atau lychee tea, kenapa kita nggak tambahkan rose sama lemon misalnya untuk menjadi signature di tempat kita yang ini bisa jadi rising star loh di tempat kita gitu. Nah ini yang menarik ya, ini kalau kita di coffee shop kan biasanya kan cuma dicampur-campur sama sirup-sirup dan ini dikasih tahu cara bikin sirup itu sendiri. Betul, ya. Homemade sirup. Karena secara costingan, secara HPP, kalau kita membuat sirup itu kan lebih murah daripada kita memang membeli sirup-sirup yang ada di pasaran. Iya, ini ada aromatic sirup, jadi bisa dikasih tahu bahan-bahannya apa aja, sirup yang digunakan itu apa, base-nya apa. Betul, dan di belakang nanti ada resipi-resipinya gitu. Bagaimana kita memaksa pembaca kita lebih kreatif. Jadi ya kebetulan ini saya juga ngalamin kesulitan juga ketika lagi musim eranya mixology sini. Saya kan ngerasa ketinggalan nih. Saya dari dulu cuma kopi tok, ya kan. Betul. Terus ya tanya cuma campur sirup. Tapi kalau lihat barista-barista ini ya ketika dia compete hari ini tuh signature-nya dia bikin sirup dari ini, dia bikin ini dari macam-macam. Ini gimana caranya, dan aku pun nggak pernah ada idea gimana cara bikinnya, dan ini ternyata di sini dikasih tahu ya. Iya, kita bisa ini buku ini menjadi pembeda dari buku yang lain sih. Jadi bukan hanya resipi doang. Kalau resipi kan kayak bukunya Bu Siska itu ya. Itu kan isinya resipi. Ya, ini enggak. Kita di sini ada bagaimana membuat minuman itu menjadi lebih memiliki filosofi, artinya dia punya storytellingnya tersendiri. Karena kita kan menjual minuman bagi saya, itu nggak hanya mencampur sirup A dan sirup B. Tapi ada proses, ada ide, ada cerita di dalamnya yang bisa kita jual kepada customer lain. Buku ini ya moga-moga aja bisa membantu
menaikkan nilai jual teh. Karena kalau kita ke outlet gitu kan es teh itu kayak biasa aja harganya. Biasa aja. 2.000, 3.000 itu kalau di angkringan. Enggak lah, kalau di kafe. Kalau di angkringan. Kalau di kafe mungkin berapa sekarang? 8, 10.000. Ya 10.000. 10.000. Tapi ketika dia campur sirup A, sirup B dan menambahkan storytelling di dalamnya, dia mungkin bisa menjual 25.000 sekarang. Dan apalagi kalau umpama kita bisa kasih tehnya ini kan nggak cuma teh biasa. Betul. Ya kan di sini kan juga dikasih tahu kan jenis-jenis teh. Ada. Ya ini ada white tea, ada apa ya? Saya dulu pernah ikut kelasnya lupa. Ada green tea, ada black tea. Oh iya green tea, black tea, puer apa tuh? Ada banyak loh. Ini di sini ada nih. Ada oolong ya. Oh iya. Jadi buku ini lengkap sih ya. Jadi bisa dipakai oleh siapapun buat teman-teman di coffee gitu atau di rumah atau dibuat skala usaha juga gampang. Oke. Nah, ini Mas, jadi intinya kalau buat teman-teman yang di industri F&B ya, di kedai kopi lagi stuck nggak ada ide, ini sih buat saya sih helpful banget sih. Tadi lihat, padahal saya baru lihat sekilas doang, tapi saya tahu Seriusnya baru dibuka. Ini sih sangat-sangat membantu nih. Jadi saya sih gampangnya gini, saya beli, saya kasih barista saya, pelajari, bikin. Gampang, nggak usah harus ikut kelas saya. Pelajari, baca, bikin. Beres. Karena memang mixologi emang lagi tren ya, Om Will ya. Lagi beberapa waktu belakangan ini bisa dilihat dari kelas sekarang udah mulai banyak. Iya, kompetisi. Kompetisi apalagi gila-gilaan. Mulai kelas Tarkam sampai kelas nasional kalau katanya Andi Gepeng gitu ya. Kan sekarang barista itu tuntutannya nggak cuma bikin kopi, tapi juga harus bisa nge-shake. Iya. Harus bisa. Walaupun nggak semua minuman di-shake. Nah, tapi kan harus bisa gitu. Tapi kan itu artinya ada tren itu sekarang sudah mulai terlihat gitu. Jadi saya nggak bilang kopi susu itu stuck ya. Yeah. Walaupun di penjualannya masih oke banget. Tapi kita dituntut untuk lebih kreatif. Apalagi kita di F&B, bagi saya orang-orang F&B adalah seniman. Dia punya signature sendiri, dia membuat masterpiece di dalam gelas gitu, sama kayak chef menurut saya. Iya, betul. Dan buku ini bisa membantu mereka untuk lebih out of the box gitu, kreatif gitu. Mantap. So ini buku pertama dari Bapak Cakra Virajati. Iya, saya buku pertama, alhamdulillah. Tea Mixology. Nah ini kita agak bahas keluar dikit nih Pak. Kan ini buku pertama nih Pak. Betul. Nah sebelumnya saya kan tahu nih ya, kalau bukan bermaksud untuk membandingkan, tapi buku teh ini sebelumnya yang saya tahu itu adalah one of the best ini adalah dari Ibu Ratna Sumantri. Betul, ya kan? itu kan inspirasi saya. Ibunda kita semua. Betul, guru saya juga. Ya. Terus kemudian ada Mbak Nesia juga. Ada Nesia, ya. Ada Indonesia yang udah keluarin buku lagi untuk akhir-akhirnya ada Oatmeal Giovanni juga. Ya, kita bahas dua itu aja. Oh ya, oke. Siapa sih itu satunya? Nggak tahu saya. Oke, nah seberapa besar influence-nya Mbak Ratna ini sama Nesia dan teman-teman yang lain ini? Mereka kan udah bikin buku duluan nih. Bagi saya mereka adalah guru ya, inspirator, dan saya juga mengambil referensi dari mereka berdua gitu untuk dimasukkan ke dalam buku ini. Iya, tadi saya juga lihat sekilas di ini ya daftar pustaka kan juga mencantumkan referensinya adalah tea blendingnya dari Ratna, terus kemudian ada dari Nesia gitu. Seberapa besar influence mereka? Sampai menginspirasi, yaudah gue juga ikutan bikin buku. Ya sangat besar sih, karena saya, ya itu tadi, kalau di awal saya nggak hanya pengen buat kreasi di dalam masterpiece, di dalam gelas, tapi saya ingin menularkan ini kepada teman-teman yang lain, karena mereka juga menularkan ilmu-ilmu mereka kepada orang lain gitu. Ya manusia yang bermanfaat adalah yang membantu menularkan ilmu lah. Nah, Nesia, Mbak Ratna ini adalah inspirator, referensi saya untuk wah, Mbak Nesia bisa nih, Ratna bisa nih gitu. Kenapa saya nggak bisa gitu. Dan bagi saya mereka sangat menginfluence saya, dan kebetulan ternyata penerbitnya sama gitu. Oh iya. Penerbitnya bukunya Nesia,
Mbak Ratna Barista sama. No Cincong. Barista No Cincong. Satu lagi apa? Essential of Coffee Brewing. Itu sama. Ya, kita sudah satu grup. Makanya saya diundang. Mereka sangat nge-influence saya, termasuk juga Willy Sidewalk. Oh, terima kasih Pak. Jadi terima beberapa kasih. waktu yang lalu saya sempat berkomunikasi sama beliau gitu, cara menulis buku, bagaimana cara. Mana ada konsultasi cara menulis buku? Bukan menulis buku. Mana ada saya ngajarin. Apa namanya? Kita harus riset lah dan Ya, sebagainya. ya, kayak gitu, Nah, gitu. beliau ini yang ngajarin sebenarnya ya. Benar, kalau yang bagian itu ada. Kalau cara menulis buku ya. Saya nggak ngajarin gitu. Tapi saya ini menulis buku ini dibantu sama penulis pendamping saya, termasuk editor saya. Oh, itu. Namanya Mas Untung Prasetyo. Thank you banget Mas Upe sudah membantu saya. Karena memang, mohon maaf Om, saya kan mengabdi ya. Yeah. Jadi saya nggak punya banyak waktu untuk menulis sebenarnya. Oke. Jadi saya rekam. Oh, jadi terus nanti yang nulis si Upe. Artinya ya biar saya nggak lupa gitu. Termasuk juga Upe juga membantu untuk menulis. Apa sih bahasanya? Mentranskrip ya Iya, bahasanya. iya. Nah itu dia. Berarti ada bagian-bagian, saya kan juga pernah nulis nih. Betul. Ya. Jadi kalau kita ambil referensi itu pasti ada bagian-bagian dari buku yang referensi kita yang kita masukkan ke sini. Betul, betul. Jadi dari ada. buku Ratna sama buku Ada. juga ya di sini. Buku Mbak Ratna, terus juga ada bukunya Mbak Neisha. Mereka berdua kita masukkan ke dalam bab yang basic tea. Oh, di Basic Tea. Ya, di bab basic tea ini. Jadi ya mereka referensi saya untuk menulis gitu. Nah ini ada. Jadi kan sudah ada yang membahas teh gitu. Iya. Basic tehnya ya udah. Jadi kita ambillah gitu, kutip dari Mbak Ratna atau dari Mbak Neisha gitu untuk di dalam buku ini. Tapi yang lain saya juga ada referensi-referensi luar gitu untuk kita masukkan ke sini juga, termasuk dalam teknik lah dan Tapi lain-lain. kan itu hanya pengantar ya. Jadi kan Betul. kayak balik lagi ke buku ini ya Mas ya. Jadi kayak Basic Tea terus pengenalan teh ini adalah pengantarnya. Tapi poin di buku ini adalah untuk mixology. Betul, sendiri, ya. secara garis besar mungkin kalau di teh karena ini di referensi itu mungkin hanya 20%, nggak nyampe deh kayaknya dari total buku ini gitu. Karena lebih banyak saya masukkan teknik lah, cara membuat tim mixology lah, homemade syrup lah, resipi lah. Gitu. Itu ngebantu banget sih. Aduh, batuk saya selama ini Batuk aku saya. ini bingung. Ini gimana cara bikin kayak orang-orang itu? Tapi ya ini ada di buku ini. Ini Berlebihan ya? Ini nanti saya nanti beli satu dan saya baca dulu. Beli satu dan saya Dan boleh titip nanti- jual di sini nggak? Bapak ngelama Oh, ya. sorry. Nanti penjualannya bisa di Gramedia bisa ya Yes, kan. benar. Nah di Tokped online juga banyak nanti. Benar, buat teman-teman yang mau nyari di Gramedia bakal ada di minggu kedua atau ketiga bulan Februari untuk Pulau Jawa. Nah kalau ini tak tayangin bulan Maret. Oh ya udah, nanti bisa didapatkan di bulan Maret gitu. Jadi guys, ini nanti saya baca dulu dan nanti saya akan bikin video khusus buat review buku ini. Kita akan pendekarin buku ini sebermanfaat apa, kurangnya apa. Kita siap-siap nanti saya akan bikin video khusus buat nyacati buku ini. Deg-degan. Siap ya Pak ya? Nanti lihat kalau ada typo tak bahas Pak. Jangan salahin saya, editor saya. Gak bisa Pak, ini yang di depan namanya Cakra. Nah itu dia itu di depan ada sih typo 1 gitu. Tapi masa aku ini lagi proofing lagi terus aku harus tarik buku lagi. Ada loh Pak yang kayak gitu. Oh, ada, Pak? Ada Pak, typo cuma 1 huruf terus disuruh tarik semua. Ada itu. Edaran Wah itu ada. penulis keren sih. Ada. Ngerjain penerbit atau gimana Ya, itu? nggak tahu, tapi saya dengar sih ada. Oh ada. Gitu. Oke, jadi kita akan lihat nanti kesalahan-kesalahan dari buku ini, kurangnya apa yang nggak bisa kita dapat, dan apa yang bisa kita dapat. Video khusus review tea mixology. Ya. Gitu. Wah keren banget. Welcome to the world of FNB. buku. Karena udah jadi penulis ya. Iya kan? menjadi autor, tapi ternyata autor itu tanggung jawabnya nggak besar, Pak. Tanggung jawabnya besar ya. Besar sekali gitu. Wah, luar biasa, ini pengalaman yang luar biasa saya menjadi. Gimana Pak ngalamin menerbitkan buku sendiri? Prosesnya cukup cepat bagi saya, Pak. Karena
Saya deal-dealan sama UP itu bulan September deh kalau 2022. Terus Oktober saya dikejar-kejar UP. Belum juga menulis. Karena saya waktu itu baru menulis outline. Oktober itu seingat saya outline dan saya kirim ke UP bahwa Pak, jangan sampai buku saya nabrak sama Mbak Ratna, buku saya menabrak sama Nesya. Gitu. Oh enggak Mas, dilihat dari ini nggak sama gitu deadline-nya. Tapi kita bisa ambil referensi dari mereka berdua gitu. Nah ini saya juga ingin mengklarifikasi kalau yang itu karena ada bukan isu ya, ada berita lah ya bahwa buku ini ya ada ceritanya ya. Iya. Coba Pak, gimana Pak kalau mau cerita klarifikasi? Ini sekali lagi. Mungkin ada yang mau diklarifikasi. Tadi sih saya udah mancing sih. Nggak dapet dia pancingannya yang tadi. Saya kan bahas secara halus. Oke, moga-moga silakan klarifikasi. Jadi memang karena saya terinfluence, karena saya menganggap Mbak Nesya, Mbak Ratna adalah guru saya, dan juga kita satu penerbit yang sama. Jadi saya juga mengutip buku dari Ratna dan juga Mbak Nesya. Nah ini jujur ya, karena memang saya nulis ambil dari buku mereka dan sudah mencantumkan daftar pustaka. Daftar pustaka, referensinya. Ya, kalau buku pop sih menurut editor saya sah-sah saja gitu untuk ditulis seperti ini. Karena buku ini juga nggak bakal berani rilis dari penerbit, apalagi kalau tidak melalui tahapan editing. Jadi pasti. Kan ada penulis, dari penulis naik ke editor naik ke redaktur pelaksana, terus pimret ya kan, setahu saya gitu. Baru mereka meng-ACC untuk boleh buku ini terbit atau tidak. Nah, buku ini sekarang lagi menjadi gunjang-gunjing sebenarnya teman-teman gitu ya. Khususnya untuk bab. Ini cuma anak-anak teh yang tahu. Iya, karena itu di community. Kopi nggak tahu. Kopi nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ini sedang menjadi pergunjingan di tempat saya gitu, di komunitas saya, di komunitas teh, bahwa saya dianggap mengkutip buku ini. Ya memang saya mengkutip buku ini, saya harus mengklarifikasi itu dan saya juga sudah mencantumkan nama gitu. Tapi mungkin ada yang kurang berkenan, Mbak Ratna atau Mbak Nesya, saya mohon maaf ya. Karena saya juga baru belajar nulis nih dan menurut editor saya juga oke-oke saja untuk dirilis buku ini. Jadi ya sudah gitu. Tapi mungkin secara etika penulisan ya bahasanya mungkin tidak pas. Saya juga mohon maaf ya melalui Barista No Cincong bersama Om Billy Sidewalk, saya mohon maaf ya. Yang serius saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada keinginan saya untuk plagiat gitu ya. Plagiat gitu. Tidak disengaja karena memang ya itu saya anggap sebagai kelalaian saya anggap sebagai kelalaian di editor saya gitu Mas Upe. Saya juga anggap dari penerbit juga seperti itu, tapi percayalah bahwa buku ini semata-mata ingin membantu mempromosikan teh gitu aja. Bahwa saya ingin teh itu lebih populer di kalangan semua orang, bukan hanya di coffee shop gitu ya, tapi di kalangan rumahan gitu, di kalangan luas gitu. Saya ingin mempromosikan teh gitu, karena tidak semua orang bagi saya bisa langsung minum single origin. Betul. Sekarang memang trennya tea blending gitu ya. Tapi saya juga melihat bahwa ada peluang nih di mixology gitu, bahwa harus nih saya kayaknya bisa berkreasi di sini melalui buku. Nah, saya mengambil celah itu gitu. Dan mungkin ada yang tidak pas di dalam buku ini, ada pihak-pihak yang tidak berkenan di dalam buku ini, saya juga mohon maaf gitu. Yakinlah sekali lagi bahwa ini adalah semata-mata untuk mempromosikan teh Indonesia gitu. Tujuannya baik dan mungkin kalau memang Mas Cakra kan juga baru pertama kali ini, terus kemudian mungkin dari tim editor dan penerbit sendiri juga mungkin ada yang kelewatan. Betul. Dan mungkin apa yang mereka pahami dengan persepsi dengan orang lain mungkin berbeda, jadi akhirnya bikin miss. Tapi kan, nah itu dia. Tapi yang penting kan udah dibicarakan baik-baik, udah baik-baik kontak semuanya. Baik-baik karena sebelumnya kita semua kan teman, sahabat, betul. Kemudian ada isu seperti ini, jangan sampai lah jadi. Oh, insya Allah tidak maksudnya. Enggak lah. Kita kenal baik semua ya, saya sama Mbak Ratna yang juga baik juga. Betul. Nah jadi mungkin kalau
Ini pembelajaran besar buat saya. Iya, jadi kalau dari yang saya lihat dari case yang ini ya, kan itu yang keberatannya itu adalah dianggap mengquote ini mungkin sekitar, jadi umpama nih ngambil satu paragraf ini ya, diambil ditaruh di buku ini, mungkin kemiripannya ini kata words-nya ini mungkin bisa sampai 70 atau 80%, mungkin itu, dan itu mungkin yang diinginkan adalah kan dicantumkan bahwa menurut Betul, ini siapa, menurut X siapa ya, gitu. Dan gitu. ini mungkin yang, ya saya nggak tahu apakah ini memang buku populer atau buku ilmiah, tapi memang secara etika penulisan ini bagi saya menilai ini sudah salah. Walaupun di belakang sudah ada daftar pustaka. Sekali lagi saya memang tidak ada niat untuk seperti itu gitu. Karena teman-teman kalau baca di sini, kalau teman-teman baca di halaman yang kedua ini, sebenarnya di sini juga ada penulis pendamping gitu. Iya. Nah, ini di penulis, kalau di depan memang kan yang menulis saya gitu. Iya. Artinya tetap yang dilihat di iya, depan, betul. Pak. Cuma saya kan belum ada ada pengalaman menulis ya kan. Sekalinya menulis ada isu seperti ini, jadi dakdikduk kita. I feel you, Pak. Dia udah pernah juga soalnya. Pak, jangan dibahas. Oh ya. Itu nggak ada yang tahu, Pak. Oh, belum ada yang tahu ya? Kita buka eksklusif. Pak, Tapi aku balikin sekarang pertanyaan ke Om Willy. Setelah mengeluarkan buku 2, respon Om Willy atau respon teman-teman outlet dengan adanya buku gimana Om Willy? Karena waktu itu Booming loh bukunya dia. yang Barista Non bestseller. Cincong ya, Barista Non Cincong booming. Karena waktu itu kita Cetak berapa Om? awal pertama itu berapa ya? Cetakan pertama 4.000-an. Edan. 4.000. Terus cetakan kedua baru 2.000-an. Karena kan tapi ya untung waktu cetakan kedua itu cuma 2.000, begitu habis cetakan kedua tahun depannya langsung pandemi. Oh, Iya, itu makanya pada pusing. Ya, baru cetak ulang, udah pandemi. Oke. Ya ada suka duka lah menjadi penulis ya. Karena gini, waktu itu kan salah satu tantangannya saya waktu sama teman-teman redaksi waktu itu kan kita diskusi ini adalah barista ini banyak, marketnya besar. Betul. Tapi yang mau baca itu nggak banyak. Betul. Barista kita kurang literasi kan? Nah, makanya saya udah bikin buku 2. Teman-teman di dunia teh ya, mulai dari Bu Ratna, terus Mbak Nesia, terus kemudian Mas Cakra juga udah ngeluarin bikin buku seperti ini, melakukan effortnya, jadi teman-teman ini dipermudah sekali. Betul, dan saya mau promosikan buku ini bahwa buku ini di bawah cepek, murah banget. Rp95.000. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya bilang sama editor saya nggak pengen buku ini mahal gitu. Saya pengen buku ini bisa jadi maksud Anda buku saya mahal? Enggak, buku ini bisa dibeli siapa saja gitu dan harus dibaca. Oke, jadi kalau buku kopi mahal, Barista Non Cincong sama Essential of Coffee Brewing mahal, Pak. Jadi sekarang saya udah bantu promo terus di Black Campaign. Aku nggak bilang gitu loh. Di Black Campaign loh, buku saya dianggap mahal. Tapi ilmu itu mahal, Pak. Ya, mahal. Pak, buku saya kan yang kedua hardcover. Aduh, aku batuk banget jadinya. Pokoknya siapa saja bisa menikmati buku ini lah. Kita harus tingkatkan literasi membaca di barista, di kalangan bartender. Jadi buat teman-teman nanti kalau mama yang khawatir apa gitu? Khawatir nanti kadung tak beli nanti isinya gini, tunggu tak review. Ya kan, nanti tunggu review. Ini reviewnya di blacklist juga. Kalah, review saya kan jujur. Oke. Jadi yang baik bilang baik, jelek cacati ya dicacati. Typo. Aduh, ini typo. Kalau ada typo satu huruf, saya mau ngomong sama penerbit saya. Oh, iya gitu. Tarik semua ya. Oke, jadi saya cukup salut juga ya sama teman-teman di Agro ini, mereka cukup konsisten. Agro itu siapa? Agro Media Pustaka ini atau Agropop Media ini adalah penerbit dari buku Tim Mixology ini. Ya jatuh dia. Ini juga. Aku mau kenalin ini juga. Nah, teman-teman Agro ini menurut saya cukup konsisten. Cukup konsisten untuk ngeluarin buku-buku kopi, terus kemudian buku-buku teh, makanya di dunia F&B ini mereka cukup konsisten. Betul. Dan cukup tiap tahun mereka ngeluarin terus dari bahkan penulis-penulisnya pun juga udah kompeten. Betul. Karena yang memang saya harapkan ya gitu, Pak. Jadi memang umpama nih ada buku teh. Memang yang nulis ini memang benar-benar orang yang memang memahami di dunianya.
Kayak contoh bukunya Ratna, bukunya Nesya, mereka memang pelaku industri. Betul. Cakra juga pelaku industri. Betul. Belajar kemana-mana, jadi juri, ikut kompetisi. Nah, memang pelaku di industri ini. Betul. Karena saya paling males kalau mau beli buku ini yang contohnya ya, nggak tahu ini pengarangnya ini siapa iki. Ya dia cuman pengamat, ngambil source sana sini, ngambil dari internet tanpa dia pernah terjun di industri itu sendiri. Gitu. Kalau buku ini based on experience sih. Based on experience, tapi ya di beberapa halaman memang mengambil referensi itu tadi. Pasti dong, ada referensi kan, ada teori-teori yang memang baku. Betul. Ya kan, ada teori-teori yang baku kayak ini, teh ini ditemukan di mana, terus ini tahun berapa, ini seperti apa, kan itu kan baku kayak gitu. Betul. Itu pasti kita akan ngambil referensi. Betul. Gitu. Ya, sukses Pak sama bukunya. Thank you. Ya, oke, nanti kita akan review, jadi teman-teman bisa tunggu, dan kalau memang mau beli buku ini bisa ke Gramedia dan kemudian juga di toko-toko buku online. Betul. Atau bisa langsung ke Pak Cakra? Bisa, siapa tahu mau pengen dapat tanda tangan. Ya kalau mau tanda tangan bisa langsung menghubungi di IG-nya beliau ya. Jadi nanti saya akan tulis di description Instagramnya Cakra Virajati dan juga Instagramnya Agropop Media. Betul. Gitu. Jadi gitu. Jangan lupa beli buku ini ya. Murah sih. Murah. Nggak nyampe 100 loh. Nggak nyampe 100.000. Udah dapat ilmu. Saya dulu ya bikin yang Essential of Brewing itu. Bisa nggak di bawah 100? Mas, kalau bukunya hardcover nggak mungkin bisa. Luar biasa. Tapi cuman kan bedanya gini, kalau ketika saya nulis Barista No Cincong sama Essential of Coffee Brewing kan saya benar-benar terjun semua sampai ke layout, ke desain, saya cek ini kurang apa, sampai desain covernya ini juga dari kita. Aku mau pasrah aja. Nah itu jadi makanya jadi waktu itu saya kan otomatis pengen bikin buku yang memang saya pengen keluarin kan Pak. Jadi makanya ketika saya pengennya, wah yang kedua ini saya maunya hardcover. Saya pengennya hardcover karena supaya orang ini pengalaman dari buku sebelumnya kayak begini, dan ini kita akan perbaiki. Cuman ya resikonya ya itu. Meningkatnya harga resikonya jual. Harganya jadi tinggi gitu. Kemudian pemilihan kertas, saya juga ikutan. Waduh. Pakai ini dong. Waduh. Nah, tapi kalau memang kita bisa mempercayakan semua sama penerbit, umpamanya kayak Mas Cakra pengen, oke, saya pokoknya buku saya harus di bawah 100.000 ya, mereka pasti akan mencarikan mereka terbaik udah lah. Tahu, oke, kalau di bawah 100.000 berarti kita akan bikin kayak gini. Udah, nurut aja, itu lebih aman sebenarnya. Betul. Cuman kan balik lagi kalau mama kayak saya pengennya begini, otomatis harganya jadi mahal. Mahal loh ketemu dia. Anjir, sialan. Oke, Mas Cakra, thank you banget ya. Thank you, Om. Sukses rilisan bukunya, dan mudah-mudahan saya sih yakin ini pasti akan jadi bestseller ya, sama seperti buku teh yang lain. Amin. Oke, kita lanjut kemana? Terima kasih loh, aku udah diundang ke Kediri, jauh loh dari rumah saya 4 jam. Ya kebetulan ya ini ada kompetisi mixologis di Kediri yang diadain oleh Alinea sebagai penyelenggaranya. Ya, so thank you Alinea udah mendatangkan Pak Cakra. Jadi saya bisa podcast. Oke Mas, kita closing ya. Oke, thank you teman-teman udah menyaksikan episode kali ini, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jika ingin siapa bintang tamu lainnya yang akan tampil, silahkan tulis di komentar. Salam No Cincong. Apa kui? Salam teh Indonesia dong. Oh, teh Indonesia. Oh iya, tetap No Cincong.